Kan namanya nyiram pohon juga kan nggak satu kali selesai ya, harus disiram terus ya. Sama kita juga harus disiram terus, disiram dengan ilmu-ilmu yang baik. Pun tolong dong terapi anak saya katanya. Dia marahnya udah kayak saya katanya. Udah teriak-teriak gitu kayak saya. Pertanyaannya yang harus diterapi itu anaknya atau ibunya? Jadi ketika anak sudah kaya wawasan, sudah kaya kegiatan, dia akan tahu, oh kayaknya saya lebih senang yang ini deh. Kunci bagaimana si anak ini potensinya bisa melejit adalah orang tua yang tenang. Tahu nggak, cengeng, keras kepala, dan pemalu ini adalah bakat sahabat Nabi. Kebahagiaan tertinggi dan luka terdalam itu lahirnya dari rumah. Dan yang bikin ibu nggak baik-baik saja itu biasanya Kita tahu ya biasanya. jadi ya. Jadi polisi. Iya, mau jadi tentara, mau jadi dokter juga boleh. Jadi wakil presiden boleh. Boleh. Ayo, ayo, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aditya Gumbira di Paparazi Podcast Paparimba, asyik dan menginspirasi. Agak maksa ya, nggak apa-apa. Ya, hari ini kita akan membahas sesuatu yang relate banget dengan kehidupan para orang tua tentunya, tapi ada yang berbeda. Biasanya bintang tamu kita atau narasumber kita adalah para ayah. Nah, hari ini kita kedatangan ibu-ibu kita nih. Assalamualaikum, Teh Prem. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya, Teh Prem. Penggiat parenting antusias dengan 200 good followers ya. Masya Allah, luar biasa. Berat itu, amanah itu. Jangan main-main loh, nanti viral. Iya benar. Dan satu lagi ada Bunda Michelle. Assalamualaikum Bunda Michelle. Assalamualaikum. Ya Masya Allah, ini juga Michelle ini sudah keliling Indonesia di kegiatan self healing ya untuk para ibu. Yang Masya Allah teduh sekali seperti suasana di sekolah rimba ini. Menurut Teh Pren dan Bunda Michelle, kita kan suka kebingungan ya antara menentukan bakat anak atau anak tuh udah diri mau jadi apa. Nah sebenarnya tuh sepenting apa sih sebenarnya di mana posisi bakat itu gitu. Kan kita harus ngajarin akidah, tapi harus ngajarin bakatnya juga. Nah itu gimana sih pandangannya mungkin dari Teh Pren dulu? Bakat ya. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita ngomongin bakat itu, kita perlu tahu dulu tujuan pendidikannya apa. Apa coba tujuan pendidikan? Apa? Jadi tujuan pendidikan itu harus selaras dengan tujuan penciptaan. Nah, sekarang kita manusia sama Allah diciptakan untuk apa? Untuk beribadah. Beribadah. Di Al-Qur'an, beribadah itu bukan cuma buat manusia loh. Jin dan manusia yang disebut, nggak manusia aja. Nah ternyata manusia itu punya kekhususan sama Allah, itu diciptakan untuk sebagaimana Nabi Adam diturunkan, yaitu sebagai khalifah. Nah khalifah ini kan umum nih, spesifik perannya itu beda-beda. Kayak gelasnya misalkan. Tempat air minum ada gelas, ada tumbler, sama-sama kan tempat air minum. Tapi kalau tumbler itu bisa kita bawa-bawa. Spesifik untuk traveling tempat minumnya. Kalau cangkir, kalau gelas yang nggak ada tutupnya itu untuk minum di tempat. Spesifik kan? Meskipun sama-sama tempat minum tapi spesifik. Manusia juga sama. Khalifah itu baru umum, baru tugas secara umum. Spesifiknya adalah di berbagai bidangnya. Nih, misalkan Bunda Michelle, perannya ada di kesehatan mental. Saya sangat antusias di bidang parenting. Kang Adit di bidang apa nih? Public speaking. Nah, itu kan kekhususan ya. Saya pegiat parenting, tapi saya belum tentu hebat di kesehatan mental. Saya pegiat parenting mungkin lebih tahu gitu, lebih banyak tahu, tapi saya kurang tahu loh. Nggak tahu ilmu-ilmu public speaking itu kayak gimana. Nah, itu kita ada kekhususannya, ada peran spesifiknya. Nah, itu tujuan pendidikannya. Jadi tujuan pendidikan itu harus selaras dengan tujuan penciptaan. Nah, kalau misalkan kita udah tahu tujuan pendidikannya, sebetulnya aspek bakat itu ada di nomor terakhir. Begitu. Iya, karena utamanya adalah yang harus kita tumbuhkan adalah tadi akidah. Iman, akidah, pokoknya itu yang mengarah kepada Allah, yang berorientasi kepada Allah. Itu yang utamanya dulu. Bakat di Al-Quran sebenarnya dibahas, ada di Quran surat Al-Isra 84. Jadi di situ dikatakan bahwa setiap manusia itu berbuat itu bisa bekerja, bisa beramal sesuai dengan syakilatih. Syakilatih itu pembawaan masing-masing.
Ya, kemudian maka Allah yang paling tahu jalan yang paling benar untuk setiap orangnya. Disebutnya Al-Quran adalah sabila. Sabila itu jalan. Apa bedanya sabila dengan sirot? Sirot itu ya sirotol mustaqim. Sirotol mustaqim itu jalan utama. Kalau sabila itu jalan kecil-kecilnya. Makanya perjalanan kita bertiga beda nih. Ya, tapi tetap tujuan jalan lurusnya sama. Untuk Allah, untuk bertakwa dan lain sebagainya. Tapi kita jalannya beda. Mungkin Bunda Michelle pernah ada momen apa di masa lalunya. Saya punya kehidupan lagi sendiri. Kang Adit juga pasti punya cerita sendiri sampai akhirnya Kang Adit menemukan kesukaannya itu ada di public speaking. Nah ini saya nanya sedikit nih, jadi saya yang nanya. Dulu Kang Adit senang sama public speaking gimana? Awalnya nggak kerasa sih kalau saya. Cuma Nggak kalau disuruh ke depan itu kayak ada energi tersendiri gitu. Nah, Kayak dari kecil? Dari kecil itu kayak gitu? Dari TK nggak? Atau ingat nggak? Nggak ingat sih ya, mungkin Nggak. dari SD mungkin. Nah tapi itu udah terasa kan, maksudnya energi itu udah terasa. Nah itu adalah bisa jadi bakal bakat kalau masih anak ya. Meskipun sebetulnya belum tentu akan ada ke public speaking gitu. Saya juga sekarang jadi edukator gitu ya, belum tentu waktu kecil itu bakal nggak kebayang gitu bakal jadi edukator. Nah itulah jalan yang Allah kasih untuk akhirnya manusia itu punya pembawaan masing-masing gitu. Kalau misalkan memang kita sudah yakin gitu ya, tadi kembali lagi ke akidah. Kalau kita sudah yakin maksudnya ini jalan yang terbaik gitu ya buat kita, sudah berprasangka baik, ya itu bakat itu akan akhirnya muncul dari diri kita sendiri gitu. Oh saya tadi kata kayak Kang Adit, saya kayaknya seneng banget nih kalau disuruh maju. Kalau saya dulu belum tentu. Saya baru muncul itu ada di maksudnya senang ngomong kayak gitu ada di SMA kuliah lah. Iya. Gitu. Kadang udah kelihatan tapi nggak sadar juga dong. Bisa. Karena kita mana dulu Bener. udah gede, udah dewasa, baru ternyata di sini. Nah itulah sabilanya kita masing-masing. Maksudnya jalan kecil kita masing-masing menuju sirotol mustaqim tadi, si jalan yang utama. Menarik tuh tentang Gitu. analoginya ya, tentang sirat dan sabil. Sabila. Dari sisi Bunda Michelle nih gimana nih tentang orang tua, pandangan orang tua yang sekarang masih resah sama bakat anaknya, cari-cari bakat, banyak tes Steven lah, apalah gitu lah. Pandangannya gimana? Oke, jadi nyambung sih sebetulnya sama yang Teh Prem tadi sampaikan, bahwa betul banget ya Teh, setiap orang tuh beda sabilanya ya. Mungkin sabila Teh Prem apa, A, B, C, D itu beda dan tidak bisa dipaksakan. Meskipun dia kakak adik, meskipun dia kembar pun sekalipun, sabilanya akan berbeda. Karena kalau secara fitrah gitu ya, setiap orang sudah diciptakan dengan fitrah masing-masing, fitrah kebaikan, dan setiap orang diciptakan, setiap anak khususnya diciptakan dengan misi hidup masing-masing. Jadi takdirnya dia jadi apa, nanti itu sudah ada sebetulnya. Jauh sebelum dia lahir, Allah udah tentu ini si A nih bakal jadi dokter, si B nih bakal jadi guru misalnya dan sebagainya. Nah, peranan orang tua itu sebetulnya bagaimana memfasilitasi sebagai fasilitator. Ketika bakatnya sudah terlihat, bagaimana orang tua itu fasilitator gitu ya. Fasilitator itu yang bukan nge-push juga, oh kamu harus jadi A, oh kamu harus jadi B. Nah nggak seperti itu, tapi bagaimana memfasilitasi sehingga si anaknya nyaman. Oh iya ya. Dan tujuan tadi ya, tujuan akidahnya itu tercapai. Jadi mau jadi apapun kamu di kehidupan ke depan, kalau tujuan itu untuk ibadah sama Allah, kalau sabila-sabilanya itu ya menjadikan kamu dekat sama Allah, menjadikan kamu misi hidup kamu itu menjadi goal yang paling besar, ya jalani. Kalau dulu kita di sekolah nih ya, belajar matematika ya hanya tok untuk matematika. Padahal goal utama belajar itu adalah bagaimana menciptakan kecintaan kita, menumbuhkan cinta kita sama Allah. Jadi kita mempesonakan di 07 tahun itu ya Teh, kalau saya nyambung dari Fitrah Based Education, di mana fitrah keimanan itu dibentuknya bukan dengan kekerasan, bukan dengan kalau kita kamu harus sholat misalnya, kalau nggak sholat nanti masuk neraka. Nah nggak pas itu dulu ya Teh ya, boleh dikoreksi ya Teh. Tapi bagaimana kita mempesonakan Allah dulu, mempesonakan Allah dengan apapun yang kita lakukan, termasuk dengan bakat, termasuk dengan belajar sekolah. Oh belajar IPA tadi ya, belajar misalnya biologi. Goalnya itu bukan cuman anak tuh bisa, oh aku tahu anatomi fisiologis aku apa gitu ya, terus hidung untuk apa. Nggak hanya itu, tapi
bagaimana itu semua membentuk tauhidnya dia, membentuk kecintaan dia terhadap Allah. Masya Allah ya gitu, dengan tubuh yang aku punya ini ternyata fitur-fitur ini itu Allah yang ciptain. Itu sih goal utama sebetulnya dari bakat, dari tadi ya sabila dan masuknya ke dalam sebuah akidah atau tauhid yang ajek lah buat anak-anak. Oke, berarti udah ngobrol kayak gini, berarti kita harus, ya terutama saya ya, harus merubah mindset berarti ya. Arah pendidikan itu seperti apa? Nggak cuman orientasinya nanti anak mau jadi apa. Tapi jauh lebih penting dari itu. Kalau tadi Teteh bilang anak itu sudah punya misi, berarti kita beneran hanya memfasilitasi aja ya, gitu ya. Iya. Nah, gimana kalau orang tua yang masih belum ketahuan ya anaknya bakatnya apa? Apa yang harus dilakukan Teh? Nah, jadi gini, kita kalau misalkan nanam benih tomat, itu kan udah pasti jadi apa, Kang? Jadi tomat ya, nggak mungkin jadi duren kan. Kita nanam biji sawi, jadi sawi. Nah, masalahnya semua manusia ini sebetulnya udah punya benih iman tadi. Semua manusia itu sebenarnya adalah calon-calon orang beriman. Nah, cuma tadi spesifiknya kan di bidang apa, dia ngapain, itulah yang kita antarkan anak kepada peran itu. Jadi sebetulnya tidak perlu kita berharap atau berekspektasi gitu ya. Misalkan karena kita tadi ya, kita membahas, aduh saya dulu nggak kesampaian jadi dokter. Dan akhirnya kita mengepus anak, obsesi, anak itu harus jadi dokter, kamu harus jadi dokter. Atau misalkan kalau zaman saya dulu jadi PNS gitu ya, sama ya, sama, disuruh jadi PNS sama. Nah itu kan, iya, gimana enaknya? Enak sebetulnya. Sebetulnya tidak masalah ketika orang tua itu punya harapan ke situ ya. Cuman tujuan utamanya apa nih? Orang tua perlu punya tujuan dulu yang ya balik lagi orientasinya kepada Allah nggak nih, atau cuman buat mengamankan ke harta kekayaan atau jabatan gitu kan. Akhirnya nanti yang kayak udah gitu kan. Jadi it's okay to be kan PNS ya. Apapun, iya. Tapi Jadi polisi. iya mau jadi tentara, mau jadi dokter juga boleh. Jadi Tapi wakil presiden boleh nggak? boleh. Boleh ya. Ayo. Agak pinggir jurang. Itu boleh, benar mau jadi anak, mau jadi presiden juga nggak apa-apa, tapi tujuannya apa yang memotivasi anak itu akhirnya jadi presiden atau jadi wakil presiden gitu. Benar ya. Jadi saya jadi ingat tuh nasihat salah satu ustadz ya, Kak, ada yang bilang saya, kita tuh dititipin salah satu umatnya loh sama Allah. Jadi kalau kita dibilang orang tua itu dititipin anak, kayaknya udah biasa lah anak. Ya. Tapi kalau ketika dibilangin kamu tuh dititipin salah satu umatnya loh sama Allah, salah satu umatnya gitu, itu kayaknya something big gitu. Dan tugas kalian itu adalah mentarbiah anak. Kalau kita tarik ini tarbiyah itu ya ketika dia dewasa dia tahu siapa Allah, siapa Tuhannya, siapa Rasulnya. Bukan kamu mau jadi apa gitu. Jadi itu mungkin benar ya, berarti bakat itu ada di paling akhir. Sebetulnya Iya. ya Ya karena kan gini, Kang, ya misalnya juga ya mungkin kita kan banyak sering tadi yang Kang Adit ceritain di depan tuh, ada orang tua ngelesin anak ini bahasa Urdu, les apa gitu ya, semua dilesin kayak tuh. Penting nggak? Penting. Penting aja. Tapi perlu nggak? Harus saat itu juga. Oh iya. Tergantung anak. Misalkan anak, misalkan Aleza ya aku kayaknya mau nyobain deh ada komunitas kroto nggak misalkan, aku mau berternak kroto nih misalkan, cariin nggak, wah kayaknya anaknya antusias banget, tiap hari yang dibaca tentang kroto, tiap nonton yang dibaca kroto, pasti ada ini dong, ada, ini anak kayaknya lagi tertarik sama kroto gitu, pasti dicariin kan komunitas kroto Bandung misalkan, ayo kita main ke sana gitu. Itu kan akhirnya kita mengikuti tumbuh kembangnya anak. Tapi jangan sampai ternyata gini, oke, kamu belajar fokus di kroto misalkan, nah orang tua jangan sampai berharap banyak, karena yang namanya anak itu pasti ada masa eksplorasi. Kayak misalkan, saya kayaknya udah cukup tahu nih di kroto, tapi kayaknya saya pengen nyobain yang lain nih. Saya pengen tahu tentang budidaya ikan misalkan, atau misalkan tentang apapun. Itu kan kita mengikuti anak, kita nggak ada nge-push apapun, tidak mengharapkan kamu harus jadi peternak. Ayah tuh udah ngelesin kamu, ayah tuh udah ngelesin kamu coding, ngelesin kamu biola gitu ya. Oh iya. Benar. Akhirnya kita merasa aduh sayang banget sih uangnya kalau cuma buat itu. Enggak, itu adalah salah satu hal yang dibutuhkan kayak gitu. Sabila.
anak-anak mungkin akan belajar ya teh, mungkin belajarnya nggak cuman kroto itu aja gitu ya, tapi gimana anak-anak belajar nanti ketemu temen, kan pelajaran-pelajaran kehidupan itu yang mungkin nggak cuman dipelajari di sekolah ya, dia ketemu misalkan mau les ya nggak apa-apa gitu, tapi goalnya tadi betul jangan sampai hasil ya, kita goal oriented atau fokusnya sama hasil. Ketika pun si anaknya udah bosen di sini ya sudah gitu, tapi mungkin sama ini juga ya teh, berpengaruh sama usia juga ya, tentang usia. Tahapan bakat itu untuk usia 0 sampai 7 tahun itu jangan sampai kita terburu-buru lah gitu. Jangan Misalkan sampai terburu-buru ya. bener, misalkan anak saya dulu ya, Mahes itu dulu tertarik sama taekwondo. Ya udah, kalau misalnya dia tertarik taekwondo, kita jangan sampai ayo jadi atlet sesegera mungkin gitu. Sementara dia memang saat itu belajarnya tuh cepat banget. Nah kan pasti ada harapan, wah kayaknya jadi atlet nih. Nah, itu terburu-buru. Ternyata anak saya waktu itu cuma pengen tahu aja gitu. Akhirnya dia cari yang lain. Itu jadi kita menghargai sifat uniknya anak. Yang sering dikeluhkan sama orang tua, aduh anak saya cengeng, anak saya keras kepala, anak saya pemalu. Nah tahu nggak, cengeng, keras kepala, dan pemalu ini adalah bakat sahabat Nabi. Cengeng, tahu siapa sahabat yang cengeng? Abu Bakar, bener. Kita bahasanya cengeng, sebetulnya kan perasa, sensitif, peka. Iya itu, Abu Bakar adalah sahabat yang cengeng. Tapi apakah Nabi akhirnya melebeli? Enggak. Tapi Nabi fokus sama kekuatannya Abu Bakar. Apa coba? Abu Bakar julukannya apa? Asidik. Asidik adalah yang membenarkan. Karena Nabi melihat Abu Bakar ini memang selalu membenarkan apa yang Nabi ucapkan. Ibaratnya jadi kayak validasinya lah gitu. Benar gitu, emang Nabi kayak gitu? Iya betul, Nabi kayak gitu. Nah itu Abu Bakar. Akhirnya dia mendapat julukan yang membenarkan. Nah ini cengeng nih, sahabatnya cengeng. Kebalik sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini kebalikannya banget dari Abu Bakar. Yang gitu ya, gitu yang garang. Disegani, ditakuti. Bahkan saya pernah baca sebuah riwayat ketika Umar lagi jalan di sebuah jalan tuh, setan sampai takut. Bayangin setan sampai takut gitu. Itu kan segarang apa gitu ya. Tapi Nabi itu nggak fokus sama emosiannya. Kamu temperamen banget sih gitu. Enggak. Fokus sama kekuatannya. Kekuatannya apa? Dia yang Umar ini yang bisa membedakan mana yang benar dan batil. Makanya julukannya adalah Al-Faruq. Jadi nggak fokus tuh. Nabi nggak fokus sama cengengnya, nggak fokus sama emosiannya Umar. Kekuatannya apa nih? Oh, di situ. Jadi, nah itu yang pertama ya. Usia dini jangan sampai kita melebeli label-label negatif. Kita kekuatannya apa? Kita kasih julukan-julukan yang keren lah gitu buat anak. Jangan sampai jadi si cengeng, si huras hulu gitu ya, si hurhul. Gitu. Kita kasih, oh ini anak kayaknya seneng ngomong. Wah, kayaknya kamu adalah calon public speaker nih kayak Kang Adit gitu kan. Nah itu. Terus 7 sampai 10 tahun itu perbanyak aktivitas. Di situ anak akan belum bisa menunjukkan bakat yang spesifik. Banyakin kegiatan, pokoknya dia senangnya apa, mau ditawarkan apa, mau disodorkan apa, itu silahkan aja. Jangan sampai kita merasa kesel, kenapa sih nggak dikerjain? Oh ya udah, kalau nggak dikerjain berarti nggak suka. Nah, bakat itu akan lebih mengerucut di usia 10 tahun ke atas. Jadi ketika anak sudah kaya wawasan, sudah kaya kegiatan, dia akan tahu, oh kayaknya saya lebih senang yang ini deh. Terus tiba-tiba, ayah aku minta lagi dong, kayak waktu itu pernah aku nyobain komunitas kroto nih, aku kayaknya seneng lagi deh ke situ. Bisa jadi, bisa. Jadi tahap eksplorasi itu di 0 sampai 10 ya teh, di 10 tahun ke bawah itu si anak itu masih eksplorasi. Jadi memang tidak terburu-buru ya. Tidak terburu-buru. Jadi anak jadi pindah-pindah gampang bosanan, memang seperti itu. Memang seperti itu. Bunda-bunda ya, jadi yang sabar ya. Sabar. Ayahnya juga yang sabar. Bunda bisa ada tambahan? Ya, Masya Allah ya. Jadi ya betul ya, yang sabar ini sesuatu yang mungkin sering banget kita doakan, ya Allah jadikanlah saya ibu, misalnya ibu yang sabar. Dan semua bentuk doa kita sebetulnya Allah ijabah gitu ya. Salah satunya adalah ya dikasih ujiannya anak-anak yang menguji kesabaran salah satunya. Betul ya. Jadi ketika anak-anak menguji kesabaran, jadi kunci sebetulnya ya. Setelah selama ini gitu saya mendampingi banyak ibu
yang mengeluhkan anaknya tadi ya, anak tuh begini begini begini, kuncinya sebetulnya apa coba? Bukan di anaknya, bukan anaknya, kamunya yang harus berubah begini begini. Bahkan ada yang menyampaikan, tolong dong terapi anak saya, katanya dia marahnya udah kayak saya, katanya udah teriak-teriak gitu kayak saya. Pertanyaannya yang harus diterapi itu anaknya atau ibunya? Karena anak itu kan meniru ya teh. Padahal tadi udah bilang ya, marahnya udah Marah-marahnya kayak saya lah berarti. Lah berarti itu kan sudah tahu sebetulnya paham ya. Iya, Kunci pengasuhan, kunci tadi menemukan bakat itu sebenarnya di orang tuanya, utamanya di ibu. Nah, nanti ibunya juga nyalain, tapi kan ayahnya, ibu juga memang ada pengaruhnya dari ayah nanti ya, dari pasangannya. Jadi kunci ketenangan, kunci bagaimana si anak ini potensinya bisa melejit adalah orang tua yang tenang. Dia yang tidak terburu-buru, menggegas harus begini-begini. Tenang itu bukan berarti apa ya, diem. Bukan berarti abai ya, bukan berarti abai. Jadi, tenang di sini adalah dia tawakal sama Allah. Gitu. Dia menyerahkan, ya anak ini titipan. Bagaimana titipan ini kita jaga sebaik-baiknya. Bagaimana pertanggungjawaban aku sama si anak ini, itu nanti akan aku pertanggungjawabkan. Toh dia mau jadi apa, itu kan tadi ya sudah ada. Dia mau nanti ketemu siapa, dia mau sekolah di mana. Jadi kunci anak bagaimana menghasilkan mungkinnya anak-anak yang insya Allah jadi rahila, mengangkat beban umat. Amin. Salah satu kuncinya adalah di orang tua. Bagaimana orang tua memfasilitasi tadi, bagaimana orang tua itu tidak ambisi juga ya, tapi misi tadi, dan bagaimana menjadi ibu yang tenang. Mungkin pernah dengar sebuah quotes gitu ya, kebahagiaan tertinggi dan luka terdalam itu lahirnya dari rumah, dan kebahagiaan tertinggi seorang anak itu lahir dari ibu yang tenang. Dari ibu yang tenang. Betul. Karena memang saya biasa bersamanya para perempuan, jadi memang khususnya di ibu yang tenang, bagaimana ternyata koneksi ibu sama anak emosionalnya sangat kuat banget. Ketika ibu lagi nggak baik-baik saja, maka anak nggak baik-baik saja. Dan yang bikin ibu nggak baik-baik saja itu biasanya siapa sih? mungkin udah tahu ya biasanya Jadi pasangannya. ya. Jadi memang kuncinya adalah karena ini kita karena kita ini nggak sesama mama ya, tapi ayah juga menjadi salah satu penyumbang bagaimana suasana kondusif di dalam keluarga. Closing statement untuk ayah bunda di luar sana yang sedang menonton ini, tipsnya dong gimana caranya biar bisa numbuhin rasa sabar dan mendampingi anak-anak kita menjadi menemukan bakatnya dan kita menjadi fasilitator terbaik. Prem dulu. Yang namanya Allah menciptakan manusia itu kan baik ya. Masa iya sih Allah menciptakan produk gagal ibaratnya ya. Yang membuat kita salah menilai anak ya pikiran kita sendiri, sudut pandang, cara pandang, mindset kita tentang manusia atau tentang anak. Jadi belajar terus, yang namanya belajar gitu ya, nggak bisa satu kali hari ini belajar selesai udah gitu ya. Yang namanya nyiram pohon juga kan nggak satu kali selesai ya, harus disiram terus ya. Sama kita juga harus disiram terus, disiram dengan ilmu-ilmu yang baik, bergaul dengan circle-circle yang positif gitu. Jadi kita pun akan tumbuh, fitrah kita juga sebagai orang tua akan ikut tumbuh. Kita juga lebih rileks mendidik anak, lebih bisa mendampingi anak dengan segala kelebihan dan kekurangannya gitu. Karena yakin Allah akan menjadikan anak kita sebagai khalifah yang insya Allah amanah, ya, insya Allah yang akan mulia dengan perannya. Amin. Dari Bunda Gisnya? Ya, mungkin sedikit buat diri juga gitu ya. Anak itu bukan miniatur orang dewasa kan, ya. Sehingga bagaimana anak-anak ini nanti dalam perkembangannya, kuncinya bukan bagaimana anaknya berubah ya, tapi bagaimana ibu atau orang tuanya memfasilitasi mereka. Mereka masih belajar banyak kehidupan, jangan sampai apa yang kita tanam itu nanti akan berbuah di kemudian hari. Jadi ibaratnya anak-anak itu kita seperti nanam pohon gitu ya, jangan terburu ingin memetik hasilnya, tapi bagaimana kita menciptakan lingkungan yang baik, kita siram dengan baik tadi ya, kemudian kita menciptakan ekosistem atau lingkungan yang mendukung, maka insya Allah buahnya akan baik dipetik akan pada saat yang tepat. Masya Allah, luar biasa. Atur nuhun. Prem, Bunda Misha, terima kasih sudah berbagi di Podcast Paparima episode kali ini. Nah ya Bunda, kita sudah tiba di penghujung acara dan saya yakin kita sudah banyak belajar ya hari ini. Ternyata tugas kita itu bukan mencetak profesional yang sukses, tapi melahirkan hamba yang utuh
bagaimana mencetak anak-anak menjadi hamba yang utuh, yang kendaraannya hebat dan kompasnya selalu menunjuk kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tadi untuk episode hari ini. Sampai jumpa di episode podcast Papa Rimba berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sawi-sawi, hatur nuhun, paparazi. Udah tadi. Oh, iya.